Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Selamat datang di channel Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, tempat kita belajar bersama tentang kisah-kisah inspiratif dari perjalanan seorang tokoh yang penuh kebijaksanaan, yakni Zulkarnain, yang diajarkan dalam Al-Quran. Kisahnya penuh dengan pelajaran berharga tentang keadilan, keberanian, dan ketakwaan kepada Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga setiap pelajaran yang kita ambil dari kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk hidup kita. Baiklah, mari kita simak bersama-sama. Zulkarnain adalah seorang raja yang dianugerahi kekuatan dan kebijaksanaan luar biasa oleh Allah. Kekuasaan yang dimilikinya membentang luas, tetapi ia tidak pernah menjadi sosok yang lalim. Sebaliknya, ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan selalu menyeru kepada kebaikan. Rakyatnya hidup dalam kesejahteraan karena ia memerintah dengan penuh keikhlasan, berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan. Meski memiliki segala yang diinginkan seorang penguasa, tentara yang kuat, wilayah yang luas, dan kekayaan melimpah, hatinya tetap tunduk kepada Tuhan. Suatu malam, dalam perenungannya yang mendalam, ia merasa ada panggilan yang lebih besar dari sekadar memimpin negerinya. Ia mendapatkan ilham bahwa misinya belum selesai. Allah telah memberinya kekuasaan bukan sekadar untuk menikmati dunia, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menolong umat manusia. Hatinya bergetar dengan kesadaran bahwa amanah ini tidak boleh diabaikan. Ia memahami bahwa keadilan tidak hanya perlu ditegakkan di negerinya sendiri, tetapi juga di belahan dunia lain yang mungkin masih dirundung kezaliman dan kebodohan. Keesokan harinya, ia mengumpulkan para penasihat dan panglima perangnya. Dengan suara penuh wibawa, ia menyampaikan tekadnya untuk melakukan perjalanan jauh ke berbagai penjuru dunia. Ia tidak tahu pasti kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi ia yakin bahwa Allah akan menuntunnya ke tempat-tempat yang membutuhkan kehadirannya. Para penasihatnya awalnya terkejut. Mereka bertanya mengapa seorang raja besar seperti dirinya harus bersusah payah menjelajahi negeri-negeri yang asing, padahal ia bisa tetap berkuasa dan menikmati kehidupannya yang nyaman. Namun, Zulkarnain dengan tenang menjawab bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat kebaikan. Seorang pemimpin tidak boleh terpaku pada singgasananya, katanya. Ia harus melihat dunia, mendengar jeritan kaum yang tertindas, dan menegakkan keadilan dimanapun ia berada. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa Zulkarnain bukanlah pemimpin biasa. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pejuang kebenaran. Setelah keputusan diambil, persiapan segera dilakukan. Pasukan terbaiknya dipilih, persediaan makanan dan perlengkapan disiapkan, serta rencana perjalanan disusun dengan matang. Zulkarnain tidak membawa pasukan dalam jumlah besar seperti hendak berperang, tetapi cukup untuk menjaga keamanan perjalanan. Ia tidak ingin menaklukkan negeri-negeri yang akan ia lalui, tetapi ingin membawa cahaya kebenaran dan keadilan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Zulkarnain menyempatkan diri untuk berdoa. Ia bersujud dengan penuh kerendahan hati, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah. Ia sadar bahwa perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian dan bahaya, tetapi ia percaya bahwa selama niatnya tulus, Allah akan selalu membimbingnya. Setelah malam yang penuh dengan doa dan perenungan, ia bangkit dengan keyakinan yang lebih kuat. Fajar menyingsing di langit, menandakan awal dari perjalanan yang agung. Dengan penuh semangat, Zulkarnain menaiki kudanya, memimpin pasukan kecilnya menuju cakrawala yang belum mereka kenal. Rakyatnya berkumpul di gerbang kota, mengantarnya dengan doa dan harapan. Beberapa di antara mereka menangis, khawatir akan keselamatannya, tetapi Zulkarnain tersenyum menenangkan mereka. Ia percaya bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan menuju keridaan Allah. Langkah pertama dalam pengembaraan ini pun dimulai. Angin bertiup lembut, seakan menjadi pertanda restu atas perjalanan besar yang akan mengubah sejarah. Zulkarnain dan rombongannya bergerak maju, meninggalkan kemewahan istana dan kenyamanan tanah kelahirannya. Mereka tidak tahu apa yang menanti di ujung perjalanan, tetapi mereka yakin bahwa takdir telah menuntun mereka menuju misi suci ini. Perjalanan Zulkarnain dan rombongannya berlangsung berhari-hari, melewati lembah, gurun, dan pegunungan. Mereka menghadapi berbagai tantangan, panas terik di siang hari, dingin menusuk di malam hari, serta daerah-daerah tak berpenghuni yang hanya dihuni oleh binatang buas. Namun, keteguhan hati mereka tidak goyah.
Setiap langkah yang mereka tempuh adalah bagian dari misi besar yang telah ditakdirkan oleh Allah. Zulkarnain selalu menjadi pemimpin yang berada di barisan depan, memberi contoh kepada pasukannya untuk tidak takut dan terus maju. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah wilayah yang berbeda dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Matahari tampak terbenam di atas hamparan air berlumpur hitam, seolah-olah langit dan bumi bertemu di sana. Wilayah itu tandus, namun dihuni oleh sekelompok manusia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka adalah kaum yang tidak mengenal hukum dan peradaban. Mereka hidup dengan kekuatan, di mana yang kuat menindas yang lemah. Kezaliman merajalela, dan keadilan seolah tidak pernah hadir di tempat itu. Zulkarnain mengamati kehidupan kaum itu dengan seksama. Ia menyaksikan bagaimana orang-orang lemah dirampas haknya, bagaimana anak-anak kecil diperlakukan tanpa kasih sayang, dan bagaimana yang berkuasa bertindak sewenang-wenang tanpa ada yang berani melawan. Hatinya dipenuhi keprihatinan, tetapi ia tidak ingin terburu-buru mengambil tindakan. Ia harus memahami situasi lebih dalam sebelum membuat keputusan. Maka, ia memerintahkan beberapa prajuritnya untuk berbaur dengan penduduk, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendapatkan cukup informasi, Zulkarnain mengumpulkan para pemimpin kaum tersebut dan berbicara kepada mereka dengan kebijaksanaan. Ia berkata, Allah telah memberiku kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Aku diberi dua pilihan, menghukum mereka yang berbuat zalim atau membimbing mereka ke jalan yang benar. Ketahuilah bahwa kezaliman tidak akan membawa keberkahan, dan tidak ada kekuatan yang dapat bertahan di atas kebatilan. Kata-katanya penuh wibawa, membuat para pemimpin itu terdiam. Sebagian dari mereka merasa terancam, tetapi sebagian lagi mulai merenungkan perkataannya. Namun, tidak semua orang menerima kehadiran Zulkarnain dengan tangan terbuka. Ada di antara mereka yang merasa bahwa kehadirannya akan mengganggu kekuasaan yang telah mereka bangun. Mereka mencoba melawan, tetapi pasukan Zulkarnain sudah siap menghadapi perlawanan. Dengan cepat dan tegas, para pemberontak itu ditangkap dan diadili. Zulkarnain tidak serta-merta membunuh mereka, tetapi memberi mereka kesempatan untuk berubah. Jika kalian bertobat dan berhenti menzalimi orang lain, kalian akan dimaafkan, ujarnya. Namun jika kalian tetap pada kejahatan, maka hukuman akan menanti. Melihat ketegasan dan keadilan Zulkarnain, penduduk mulai berubah. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan merasa mendapatkan harapan baru. Hukum ditegakkan, keadilan dikembalikan, dan kehidupan perlahan-lahan menjadi lebih baik. Zulkarnain juga mengajarkan mereka cara hidup yang lebih teratur, membangun pemerintahan yang adil, dan meninggalkan kebiasaan lama yang penuh kezaliman. Ia tidak hanya menegakkan hukum dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Setelah tugasnya di tempat itu selesai, Zulkarnain mengumpulkan penduduk dan berpesan, "Janganlah kalian kembali kepada kezaliman, karena ia hanya akan membawa kehancuran. Keadilan adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Aku telah menanamkan benihnya di sini, tetapi kalianlah yang harus merawatnya." Dengan hati yang lega, ia pun bersiap melanjutkan perjalanan. Kaum itu mengiringi kepergiannya dengan rasa hormat dan doa, berterima kasih atas perubahan yang telah ia bawa. Meninggalkan negeri matahari terbenam, Zulkarnain menatap cakrawala di depannya. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang dan ujian masih menanti. Namun, ia tetap melangkah dengan penuh keyakinan, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia dan rombongannya bergerak menuju timur, menuju negeri yang belum mereka kenal, di mana tugas baru telah menunggu mereka. Zulkarnain dan pasukannya melanjutkan perjalanan mereka ke arah timur, meninggalkan negeri matahari terbenam yang telah mereka selamatkan dari kezaliman. Perjalanan kali ini membawa mereka melewati padang pasir luas yang membentang tanpa batas. Matahari bersinar terik di langit, menyengat kulit dan mengeringkan tenggorokan. Para prajuritnya mulai merasakan kelelahan, tetapi Zulkarnain tetap teguh. Ia menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan ujian kesabaran dan keteguhan hati. "Kita tidak tahu apa yang menanti di depan," katanya, "tetapi selama kita berpegang pada kebenaran, Allah akan menuntun kita ke jalan yang benar." Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah negeri yang sangat berbeda dari tempat-tempat yang pernah mereka singgahi sebelumnya. Di sana, matahari tampak terbit langsung di atas kepala penduduknya, tanpa ada gunung atau pepohonan tinggi yang melindungi mereka dari teriknya sinar matahari.
Kaum itu hidup dalam keadaan yang sederhana, jauh dari kemajuan peradaban. Mereka tidak memiliki bangunan kokoh, tidak mengenal teknologi, bahkan tidak memiliki perlindungan dari panas yang membakar. Mereka hidup di alam terbuka, mengandalkan keberanian dan kebiasaan mereka untuk bertahan dalam kondisi yang keras. Zulkarnain merasa iba melihat keadaan mereka. Ia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan tanpa tempat berlindung yang layak. Saat ia berbicara dengan mereka melalui penerjemah, ia menyadari bahwa kaum ini hidup dalam kedamaian, tetapi mereka kurang memahami cara meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka tidak mengenal pertanian yang baik, tidak memiliki sistem pemerintahan yang teratur, dan sepenuhnya bergantung pada siklus alam. Namun, berbeda dengan kaum yang ditemuinya di barat, mereka bukan kaum yang zalim. Mereka hanya kurang ilmu dan petunjuk. Menyadari hal ini, Zulkarnain memutuskan untuk tidak menegakkan hukum dengan kekuatan seperti yang ia lakukan di barat. Sebaliknya, ia ingin membimbing mereka dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ia mengumpulkan para tetua dan pemimpin suku, lalu berkata, "Kalian adalah kaum yang kuat dan bertahan di tempat yang keras. Namun, kekuatan bukan hanya ada pada tubuh, tetapi juga pada akal. Aku ingin membantu kalian membangun perlindungan dari matahari dan mengajarkan kalian cara hidup yang lebih baik." Para tetua yang mendengar ucapannya merasa kagum dan bersedia belajar darinya. Zulkarnain pun mulai membimbing mereka. Ia mengajarkan cara membangun tempat berlindung menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam sekitar. Ia mengenalkan konsep arsitektur sederhana, seperti membangun rumah dari batu dan tanah liat untuk menahan panas. Selain itu, ia juga mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih efisien serta cara mengumpulkan dan menyimpan air agar mereka bisa bertahan dalam musim kemarau yang panjang. Penduduk sangat bersemangat menerima ilmu baru ini, dan mereka bekerja sama dengan pasukan Zulkarnain untuk membangun pemukiman yang lebih baik. Selama beberapa waktu, Zulkarnain tinggal di negeri itu, memastikan bahwa ajarannya benar-benar dipahami dan diterapkan oleh penduduknya. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu duniawi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan dan keimanan kepada Allah. Ia mengingatkan mereka bahwa ilmu dan kekuatan harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menindas atau merusak. Penduduk mendengarkan dengan penuh perhatian, dan sedikit demi sedikit, kehidupan mereka mulai berubah. Mereka kini memiliki tempat tinggal yang lebih baik, sumber daya yang lebih stabil, dan pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Setelah merasa yakin bahwa kaum itu telah mandiri dan mampu melanjutkan hidup mereka dengan cara yang lebih baik, Zulkarnain bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Ia mengumpulkan penduduk dan memberikan pesan terakhir, "Kalian kini memiliki ilmu yang dapat membuat kehidupan kalian lebih baik. Gunakanlah dengan bijak, dan jangan pernah melupakan sang pemberi ilmu, yaitu Allah. Jika kalian tetap berpegang pada kebaikan dan keadilan, kalian akan selalu diberkahi." Penduduk negeri itu merasa sedih dengan kepergiannya, tetapi mereka bersyukur atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan. Zulkarnain dan rombongannya kembali bergerak ke arah yang belum mereka ketahui. Perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan yang lebih besar mungkin telah menanti. Namun, mereka melangkah dengan penuh keyakinan, karena mereka tahu bahwa selama mereka berjalan dalam ketaatan kepada Allah, mereka tidak akan pernah tersesat. Di ufuk timur, matahari mulai naik lebih tinggi, menerangi jalan yang masih harus mereka tempuh. Setelah meninggalkan negeri matahari terbit, Zulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan ke arah yang belum mereka ketahui. Mereka menempuh perjalanan panjang melewati padang rumput luas, pegunungan terjal, dan lembah-lembah yang asing. Setiap tempat yang mereka lalui memberikan pelajaran baru, dan setiap kaum yang mereka temui memiliki kisah serta tantangan yang berbeda. Namun, perjalanan kali ini membawa mereka ke sebuah wilayah yang tampak unik. Dua gunung raksasa menjulang tinggi di hadapan mereka, seolah-olah menjadi gerbang menuju dunia yang tersembunyi di baliknya. Ketika mereka mendekati celah di antara dua gunung itu, mereka bertemu dengan penduduk setempat yang segera datang dengan wajah penuh harap dan ketakutan. Mereka berbicara dalam bahasa yang asing, tetapi melalui penerjemah, Zulkarnain memahami bahwa kaum ini sedang menghadapi ancaman besar. Mereka mengisahkan bagaimana setiap kali musim tertentu tiba, sekelompok kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj turun dari celah gunung itu dan menghancurkan segalanya. Mereka merampas makanan, merusak ladang, dan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka.
Penduduk yang tinggal di antara dua gunung ini adalah kaum yang sederhana dan tidak memiliki kekuatan militer untuk melawan Yakjuj dan Makjuj. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup, tetapi serangan yang terjadi berulang kali membuat mereka kehilangan harapan. Dengan wajah penuh harap, mereka berkata kepada Zulkarnain, "Wahai pemimpin yang kuat dan bijaksana, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang menegakkan keadilan. Maukah engkau menolong kami? Kami akan memberimu harta sebagai imbalan, asal kami bisa hidup dengan aman." Zulkarnain mendengar permintaan mereka dengan penuh perhatian. Ia melihat ketulusan dan ketakutan di mata mereka. Namun, ia tidak tergoda oleh tawaran harta. Dengan tenang, ia berkata, "Apa yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada harta dunia. Aku tidak memerlukan upah dari kalian, tetapi aku akan menolong kalian dengan kekuatan dan ilmu yang telah diberikan kepadaku." Mendengar hal itu, penduduk merasa lega dan bersyukur. Mereka tidak menyangka ada pemimpin yang begitu tulus membantu mereka tanpa meminta imbalan. Zulkarnain kemudian mulai menyusun rencana untuk menghadapi Yakjuj dan Makjuj. Ia menyadari bahwa kaum perusak ini terlalu kuat untuk diperangi secara langsung, sehingga satu-satunya cara untuk melindungi penduduk adalah dengan membangun sebuah penghalang besar di celah gunung. Ia memerintahkan penduduk untuk mengumpulkan besi sebanyak mungkin, sementara pasukannya mengatur strategi pembangunan. Meskipun penduduk awalnya ragu apakah mereka mampu membantu, Zulkarnain menyemangati mereka dengan mengatakan bahwa pertahanan ini adalah usaha bersama yang harus mereka lakukan demi keselamatan generasi mendatang. Pembangunan tembok dimulai. Zulkarnain menginstruksikan agar besi dilelehkan dan dicampur dengan tembaga cair, lalu dituangkan di celah antara dua gunung. Hari demi hari berlalu, dan penghalang itu semakin tinggi dan kokoh. Penduduk bekerja dengan semangat, karena mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa hidup dengan damai. Setelah pekerjaan selesai, tembok besi raksasa berdiri megah, menutup celah yang selama ini menjadi jalur keluar bagi Yakjuj dan Makjuj. Mereka kini terperangkap di dalam, tidak bisa lagi mengganggu penduduk yang tinggal di luar. Setelah memastikan bahwa tembok itu benar-benar kuat, Zulkarnain mengumpulkan penduduk dan memberi mereka nasihat terakhir. "Tembok ini akan melindungi kalian selama Allah menghendakinya. Namun, ingatlah, suatu hari nanti ketetapannya akan datang, dan tembok ini akan runtuh. Ketika saat itu tiba, hanya keimanan dan kebaikan yang akan menjadi pelindung sejati kalian." Penduduk mendengarkan dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa pertahanan fisik saja tidak cukup jika hati mereka tidak tetap berpegang teguh pada kebenaran. Setelah tugasnya selesai, Zulkarnain bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Ia tidak pernah tinggal lama di satu tempat, karena ia tahu bahwa masih banyak wilayah yang membutuhkan keadilan. Ia menatap tembok besi itu sekali lagi, lalu menengadahkan tangan berdoa kepada Allah, memohon agar umat manusia selalu berada di bawah lindungannya. Dengan hati yang tenang, ia dan rombongannya kembali melangkah menuju cakrawala yang baru, meninggalkan jejak sejarah yang akan dikenang oleh generasi demi generasi. Setelah meninggalkan negeri di antara dua gunung, Zulkarnain dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, perjalanan terasa lebih tenang. Tidak ada peperangan, tidak ada ancaman besar, hanya hamparan padang luas dan pegunungan yang membentang sejauh mata memandang. Namun, di dalam hati Zulkarnain, ada perenungan mendalam tentang segala yang telah ia alami. Setiap tempat yang ia singgahi memberikan pelajaran berharga, tentang keadilan, kebijaksanaan, dan ujian kehidupan. Di suatu malam, ketika rombongan beristirahat di bawah langit yang dipenuhi bintang, Zulkarnain duduk di atas sebuah bukit kecil, menatap ke kejauhan. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan dalam pikirannya. Ia merenungkan perjalanan panjangnya, dari barat ke timur, dari negeri yang zalim hingga negeri yang penuh ketulusan. Ia bertanya dalam hati, apakah tugas ini sudah selesai? Apakah keadilan yang aku tegakkan sudah cukup? Namun, ia menyadari bahwa perjuangan menegakkan kebaikan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Seorang panglima mendekatinya dengan penuh hormat. "Wahai junjunganku, engkau telah mengubah banyak negeri. Engkau telah membawa keadilan ke tempat yang tidak memilikinya. Apakah kini saatnya kita kembali ke negeri kita sendiri?" Zulkarnain tersenyum tipis, lalu berkata, "Negeri kita bukan hanya tempat kita dilahirkan, tetapi seluruh bumi ini adalah amanah Allah. Setiap kaum yang membutuhkan keadilan adalah bagian dari tanggung jawab kita." Kata-kata itu membuat panglimanya terdiam, merenungi betapa luasnya hati pemimpin mereka. Namun, dalam keheningan malam itu,
Zulkarnain juga menyadari satu hal yang lebih mendalam. Ia tidak hanya sedang menjelajahi dunia, tetapi juga sedang menempuh perjalanan spiritual. Ia telah melihat bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan atau kezaliman, bagaimana manusia bisa terjebak dalam kesombongan atau berserah diri kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa keadilan bukan hanya soal hukum dan kekuatan, tetapi juga soal bagaimana hati manusia memahami makna kehidupan. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Zulkarnain mengumpulkan pasukannya. Ia memandang wajah-wajah mereka satu persatu, melihat keteguhan dan kelelahan yang telah mereka alami. Kita telah berjalan jauh, katanya. Namun, perjalanan kita bukan sekadar menaklukkan negeri atau membangun tembok. Kita sedang belajar tentang hakikat kehidupan, tentang bagaimana manusia harus hidup dalam keadilan dan ketundukan kepada Allah. Kata-katanya menggema di hati pasukannya, membuat mereka menyadari bahwa mereka bukan hanya prajurit, tetapi juga pembawa cahaya kebaikan. Setelah memberi motivasi kepada pasukannya, Zulkarnain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke arah yang belum mereka tempuh sebelumnya. Ia tidak mencari peperangan atau kemenangan duniawi, tetapi mencari tempat di mana ia bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Hatinya dipenuhi dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari rencana besar Allah, dan selama ia tetap teguh dalam keimanan, ia tidak akan tersesat. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan berbagai kaum yang berbeda. Ada yang hidup dalam kemiskinan, ada yang terjebak dalam perselisihan, dan ada yang masih mencari kebenaran dalam kebingungan. Zulkarnain tidak selalu menyelesaikan masalah dengan kekuatan, tetapi seringkali dengan kebijaksanaan dan nasihat. Ia memahami bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan pedang, kadang, kata-kata yang benar bisa lebih kuat daripada 1000 prajurit. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mengingatkan Zulkarnain pada perjalanan panjangnya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti perjalanannya akan berakhir, dan ia akan kembali kepada Sang Pencipta. Namun, selama ia masih diberi waktu dan kekuatan, ia akan terus melangkah, membawa cahaya keadilan ke setiap sudut bumi yang membutuhkannya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia dan rombongannya kembali berjalan menuju takdir yang telah Allah tentukan. Perjalanan Zulkarnain semakin jauh, melewati tanah-tanah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Di setiap tempat yang ia singgahi, ia selalu menemukan pelajaran baru tentang manusia, keadilan, dan kehidupan. Namun, ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukan hanya datang dari musuh atau rintangan fisik, tetapi juga dari dalam hatinya sendiri, ujian kesombongan dan kekuasaan. Pada suatu hari, Zulkarnain dan rombongannya tiba di sebuah negeri yang kaya raya. Kota-kota mereka dibangun dengan megah, rakyatnya hidup dalam kemakmuran, dan para pemimpinnya memiliki kekuasaan yang besar. Berbeda dengan negeri-negeri yang pernah ia selamatkan sebelumnya, negeri ini tidak menghadapi ancaman dari kaum perusak atau penindasan dari pemimpin zalim. Namun, ada sesuatu yang berbeda di tempat ini, penduduknya sangat sombong akan kejayaan mereka. Dan menganggap bahwa kekayaan dan kekuatan yang mereka miliki adalah hasil usaha mereka sendiri, bukan karunia dari Allah. Para pemimpin negeri itu menyambut Zulkarnain dengan penuh kehormatan. Mereka telah mendengar namanya dan mengetahui kebesarannya dalam menaklukkan banyak negeri. Namun, mereka memiliki maksud terselubung. Salah satu pemimpin negeri itu berkata, "Wahai Zulkarnain, engkau adalah penguasa yang besar dan bijaksana. Mengapa engkau harus terus mengembara ke negeri-negeri yang sulit? Tinggallah di sini, dan kami akan memberimu kedudukan tertinggi. Engkau akan memiliki istana yang megah dan pasukan yang besar. Engkau tidak perlu lagi berlelah-lelah dalam perjalanan." Zulkarnain mendengarkan tawaran itu dengan tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi hatinya, ujian apakah ia akan tergoda oleh kekuasaan duniawi atau tetap berpegang teguh pada misinya. Ia menatap para pemimpin itu dan berkata, "Wahai pemimpin negeri ini, apakah kalian mengira bahwa kejayaan kalian berasal dari diri kalian sendiri? Tidakkah kalian melihat bahwa semua yang kalian miliki adalah titipan dari Allah? Jika kalian tidak bersyukur, maka nikmat itu bisa diambil kapan saja." Kata-katanya membuat para pemimpin itu terdiam. Mereka tidak terbiasa mendengar seseorang yang tidak tergiur oleh harta dan kekuasaan. Melihat keangkuhan kaum itu, Zulkarnain menyadari bahwa bahaya terbesar bagi manusia bukanlah musuh dari luar, tetapi kesombongan dalam diri sendiri. Ia berjalan di antara penduduk negeri itu dan mendapati bahwa sebagian dari mereka telah lupa akan hakikat kehidupan. Mereka lebih mementingkan harta dan status, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah sementara. Maka,
Zulkarnain pun mengumpulkan mereka dan berkata, "Ketahuilah bahwa kekuasaan bukanlah tujuan hidup, tetapi amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan. Jika kalian tidak menggunakan kekuatan kalian untuk menolong yang lemah dan menegakkan kebaikan, maka kehancuran akan datang tanpa kalian sadari." Sebagian dari mereka mendengarkan dengan hati yang terbuka dan mulai menyadari kebenaran kata-katanya. Namun, sebagian lain tetap dalam kesombongan mereka, menganggap bahwa kejayaan mereka tidak akan pernah hilang. Zulkarnain tidak bisa memaksa mereka untuk berubah, tetapi ia telah menyampaikan peringatan. Ia mengingatkan mereka tentang kaum-kaum terdahulu yang hancur karena kesombongan, seperti kaum Ad dan Samud yang telah dibinasakan Allah karena mereka menolak kebenaran. Setelah menyelesaikan tugasnya di negeri itu, Zulkarnain menolak tawaran kekuasaan yang diberikan kepadanya dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Ia tidak ingin terikat pada kemewahan dunia, karena ia tahu bahwa tujuannya bukanlah mengejar kekuasaan, tetapi menegakkan kebenaran. Sebelum pergi, ia berkata kepada para pemimpin negeri itu, "Jika kalian tetap bersikeras pada kesombongan kalian, maka bersiaplah, karena akan tiba hari ketika kalian menyesali semuanya." Dengan itu, ia dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan, Zulkarnain merenungkan apa yang baru saja ia alami. Ia semakin menyadari bahwa ujian terbesar bagi seorang pemimpin bukanlah perang atau musuh, tetapi godaan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia bersyukur bahwa Allah telah memberinya hati yang teguh, sehingga ia tidak tergoda oleh dunia. Dengan keyakinan yang semakin kuat, ia kembali melangkah menuju tujuan berikutnya, siap menghadapi ujian yang mungkin akan lebih besar di masa depan. Setelah meninggalkan negeri yang penuh dengan kesombongan, Zulkarnain dan pasukannya melanjutkan perjalanan menuju wilayah yang lebih jauh dan asing. Perjalanan mereka kali ini semakin menantang. Mereka melewati hutan lebat, gunung-gunung terjal, dan sungai deras yang sulit diseberangi. Namun, meski perjalanan semakin berat, semangat mereka tetap tinggi karena mereka percaya bahwa di setiap langkah yang mereka tempuh, ada hikmah yang tersembunyi. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka tiba di sebuah wilayah yang sangat berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Negeri ini tampak sunyi dan seolah-olah terlupakan oleh dunia. Tidak ada kota-kota besar, tidak ada kerajaan yang megah, hanya desa-desa kecil yang tersembunyi di balik bukit dan hutan. Penduduknya hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, mereka tidak mengenakan pakaian mewah, tidak memiliki bangunan tinggi, dan tidak mengetahui banyak tentang dunia luar. Zulkarnain mendekati salah satu desa dan disambut dengan penuh kehati-hatian. Penduduk desa itu tampak waspada, seolah takut akan kedatangan orang asing. Melalui penerjemahnya, Zulkarnain mencoba berbicara dengan mereka dan meyakinkan bahwa ia datang dengan niat baik. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka mulai menerima kehadirannya dan menceritakan kisah mereka. Mereka adalah kaum yang hidup dalam keterasingan, jauh dari peradaban, karena leluhur mereka memilih untuk menjauh dari dunia yang penuh dengan perang dan keserakahan. Namun, kehidupan mereka bukan tanpa masalah. Mereka menghadapi ancaman dari alam yang keras, badai yang sering datang tanpa peringatan, tanah yang sulit ditanami, dan binatang buas yang mengancam kehidupan mereka. Mereka telah terbiasa bertahan dengan cara mereka sendiri, tetapi banyak dari mereka yang hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima nasib mereka sebagaimana adanya. Mendengar kisah mereka, Zulkarnain menyadari bahwa negeri ini menghadapi tantangan yang berbeda dari tempat-tempat sebelumnya. Mereka tidak ditindas oleh penguasa zalim, tidak diseram oleh kaum perusak, dan tidak terjebak dalam kesombongan. Sebaliknya, mereka menghadapi ketakutan yang membuat mereka tidak berani untuk berkembang dan mencari kehidupan yang lebih baik. Maka, Zulkarnain berkata kepada mereka, "Ketahuilah bahwa Allah tidak menciptakan manusia untuk hidup dalam ketakutan. Ia memberi akal dan kekuatan agar kita bisa berusaha dan mengubah keadaan kita." Zulkarnain kemudian mengajarkan mereka berbagai ilmu yang bisa membantu mereka bertahan hidup. Ia mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik, cara membangun rumah yang lebih kokoh, serta cara melindungi diri dari ancaman alam. Ia juga memberikan mereka pemahaman bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Sedikit demi sedikit, penduduk negeri itu mulai berubah. Mereka tidak lagi hanya pasrah kepada nasib, tetapi mulai berusaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa waktu, Zulkarnain melihat perubahan besar di negeri itu.
Penduduknya yang dulunya penuh dengan ketakutan kini menjadi kaum yang lebih berani dan penuh harapan. Mereka mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar menerima keadaan, tetapi juga tentang mencari cara untuk memperbaikinya. Sebelum pergi, Zulkarnain berkata kepada mereka, "Kalian kini telah belajar untuk menghadapi kehidupan dengan keberanian. Ingatlah, selama kalian berserah diri kepada Allah dan terus berusaha, kalian tidak akan pernah sendirian." Dengan hati yang tenang, Zulkarnain dan pasukannya meninggalkan negeri yang dulunya terlupakan itu. Ia merasa bahwa misinya di sana telah selesai. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Masih ada banyak tempat yang membutuhkan cahaya keadilan dan kebijaksanaan. Maka, tanpa ragu, ia melangkah kembali ke jalan yang belum ia ketahui, siap menghadapi apapun yang telah Allah tetapkan untuknya. Setelah meninggalkan negeri yang dulunya terisolasi, Zulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan menuju wilayah yang belum mereka ketahui. Mereka berjalan melewati lembah-lembah yang subur dan pegunungan yang menjulang tinggi. Meski perjalanan terasa berat, mereka tidak pernah kehilangan semangat, sebab mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka tempuh membawa mereka lebih dekat pada hikmah yang lebih besar. Pada suatu hari, setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di sebuah negeri yang tampak sepi dan penuh reruntuhan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya sisa-sisa bangunan yang tertutup debu dan pepohonan yang tumbuh liar di antara reruntuhan. Negeri ini terlihat seperti pernah menjadi tempat yang makmur, tetapi kini hanya meninggalkan jejak kehancuran. Zulkarnain turun dari kudanya dan berjalan di antara puing-puing kota itu. Ia merasakan keheningan yang begitu dalam, seolah negeri ini menyimpan kisah yang telah lama terlupakan. Saat menyusuri sisa-sisa kota, ia dan pasukannya akhirnya menemukan seorang lelaki tua yang tinggal seorang diri di tengah reruntuhan. Tubuhnya kurus, matanya dipenuhi kesedihan, tetapi ada kebijaksanaan dalam sorot matanya. Lelaki tua itu menatap Zulkarnain dan berkata, "Aku tahu siapa engkau, wahai pemimpin yang bijaksana. Engkau datang ke banyak negeri untuk menegakkan keadilan. Namun, tahukah engkau apa yang terjadi di tempat ini?" Zulkarnain menggeleng pelan, menandakan bahwa ia tidak mengetahui kisah di balik kehancuran negeri itu. Lelaki tua itu menarik napas dalam dan mulai bercerita, "Dahulu, negeri ini adalah salah satu negeri yang paling makmur. Penduduknya hidup dalam kemewahan, hasil bumi berlimpah, dan mereka tidak pernah kekurangan sesuatu. Namun, dalam kekayaan itu, mereka mulai melupakan Tuhan mereka. Mereka mengira bahwa kejayaan mereka adalah hasil usaha mereka sendiri, bukan karunia dari Allah. Mereka menjadi sombong, menindas yang lemah, dan melupakan nilai-nilai keadilan." Lelaki tua itu melanjutkan, "Aku adalah salah satu saksi bagaimana negeri ini perlahan-lahan hancur. Mereka terlalu sibuk mengejar kekayaan dan melupakan pentingnya bersyukur. Mereka tidak sadar bahwa ketika hati manusia dipenuhi dengan kesombongan dan kezaliman, maka kehancuran hanyalah masalah waktu. Maka datanglah azab yang tak mereka duga, bencana demi bencana melanda, tanah yang dahulu subur menjadi kering, penyakit menyebar, dan akhirnya, mereka saling berperang untuk merebut sisa-sisa kejayaan yang ada. Dalam hitungan tahun, negeri ini pun runtuh dan hanya menyisakan puing-puing sebagai pengingat bagi mereka yang mau berpikir." Mendengar kisah itu, Zulkarnain terdiam sejenak. Ia telah melihat banyak negeri, menghadapi banyak ujian, tetapi negeri ini mengajarkannya sesuatu yang lebih dalam. Kejayaan tanpa keimanan hanyalah ilusi yang pada akhirnya akan hancur dengan sendirinya. Ia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Engkau telah menyaksikan kehancuran ini dengan mata kepalamu sendiri. Mengapa engkau memilih tetap tinggal di sini?" Lelaki tua itu tersenyum tipis dan menjawab, "Aku tetap di sini bukan karena aku tidak bisa pergi, tetapi karena aku ingin menjadi saksi bagi siapapun yang datang ke tempat ini, agar mereka mengerti bahwa dunia ini sementara, dan hanya ketakwaan kepada Allah yang akan menyelamatkan manusia dari kehancuran." Zulkarnain menundukkan kepala, menyadari betapa berharganya pelajaran yang baru saja ia terima. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya menegakkan keadilan dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan pengajaran. Ia mengumpulkan pasukannya dan berkata, "Ambillah pelajaran dari tempat ini. Jangan biarkan kesombongan dan kelalaian membuat kita lupa akan hakikat kehidupan. Apa yang kita bangun di dunia ini akan musnah, tetapi amal dan keimanan kita akan tetap abadi di sisi Allah." Setelah memberikan penghormatan kepada lelaki tua itu, Zulkarnain dan rombongannya meninggalkan negeri yang telah hancur itu. Hati mereka dipenuhi dengan perenungan mendalam.
Mereka telah menyaksikan bagaimana sebuah negeri bisa runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena kelalaian penduduknya sendiri. Dengan langkah yang mantap, Zulkarnain kembali melanjutkan perjalanan, membawa pelajaran baru yang akan ia sebarkan ke tempat-tempat lain. Ia yakin bahwa selama manusia berpegang teguh pada keimanan dan keadilan, maka kehancuran seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Setelah meninggalkan negeri yang hancur, Zulkarnain dan pasukannya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Mereka menyeberangi padang pasir luas, mendaki pegunungan tinggi, dan melewati lembah-lembah yang dipenuhi aliran sungai. Perjalanan ini tidak hanya menguji fisik mereka, tetapi juga keteguhan hati dalam menghadapi takdir yang telah Allah tetapkan. Di setiap tempat yang mereka lalui, mereka menemukan jejak-jejak peradaban yang beragam, ada yang masih bertahan dalam keadilan, ada pula yang berada di ambang kehancuran karena kesombongan. Suatu hari, mereka tiba di sebuah negeri yang tampak makmur. Kota-kotanya megah, jalannya teratur, dan penduduknya hidup dalam kedamaian. Namun, berbeda dengan negeri-negeri sebelumnya, di sini mereka melihat adanya ketakutan di mata penduduknya. Zulkarnain segera menyadari bahwa ada sesuatu yang mengancam negeri ini. Saat ia dan pasukannya memasuki kota utama, para pemimpin negeri itu datang menyambutnya dengan penuh harapan. "Wahai Zulkarnain," kata salah seorang pemimpin dengan suara penuh kegelisahan, "kami telah lama menunggu kedatanganmu. Kami mendengar bahwa engkau adalah pemimpin yang adil dan mampu melindungi negeri-negeri dari ancaman besar. Negeri kami berada dalam bahaya, dan hanya engkau yang bisa menolong kami." Zulkarnain mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang sedang kalian hadapi?" Seorang tetua dari kaum itu maju dan menjelaskan, "Di balik gunung yang membentang di sebelah utara negeri kami, terdapat kaum yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kaum yang kejam dan tak mengenal aturan. Mereka datang seperti gelombang yang tak terbendung, menghancurkan ladang-ladang kami, merampas makanan kami, dan membunuh siapa saja yang mereka temui. Kami telah berusaha melawan mereka, tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan mereka tidak mengenal belas kasihan." Mendengar hal itu, Zulkarnain termenung. Ia telah banyak menghadapi kaum zalim dan ancaman besar dalam perjalanannya, tetapi ancaman dari Ya'juj dan Ma'juj berbeda. Mereka bukan hanya sekelompok perampok atau penguasa lalim, tetapi sebuah kaum yang keberadaannya menjadi fitnah besar bagi umat manusia. Setelah berpikir sejenak, Zulkarnain berkata, "Jika kalian benar-benar menginginkan perlindungan, maka aku akan membantu kalian. Namun, kalian juga harus ikut berusaha. Aku tidak akan meninggalkan kalian begitu saja, tetapi kalian harus bekerja bersama untuk membangun pertahanan yang kuat." Para pemimpin negeri itu setuju dengan penuh rasa syukur. Bersama Zulkarnain dan pasukannya, mereka mulai merencanakan cara untuk melindungi negeri mereka dari serangan kaum perusak itu. Setelah mengamati wilayah sekitar, Zulkarnain memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Ya'juj dan Ma'juj adalah dengan membangun benteng yang kokoh di antara dua gunung yang menjadi jalur utama mereka keluar dari wilayah mereka. Dengan izin Allah, ia memulai pembangunan penghalang besar menggunakan besi dan tembaga yang dilelehkan, menciptakan dinding yang begitu kuat sehingga tak seorang pun bisa menerobosnya. Hari demi hari, pekerjaan itu berlangsung dengan penuh kesabaran. Zulkarnain tidak hanya memimpin, tetapi juga ikut bekerja. Bersama para penduduk, ia mengajarkan mereka pentingnya kebersamaan dan kerja keras dalam menghadapi ancaman. Akhirnya, setelah waktu yang lama, tembok besar itu selesai dibangun. Zulkarnain berdiri di atasnya dan berkata, "Inilah rahmat dari Tuhanku. Tembok ini akan melindungi kalian dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj, tetapi ketahuilah bahwa pada suatu hari nanti, jika Allah menghendaki, tembok ini akan runtuh, dan mereka akan kembali menyebar di muka bumi." Penduduk negeri itu bersujud syukur, merasa lega karena negeri mereka kini aman. Namun, Zulkarnain tidak ingin mereka terlena. Ia berpesan kepada mereka agar tidak hanya mengandalkan benteng ini, tetapi juga tetap berpegang teguh pada keimanan dan keadilan. Sebab, sebagaimana yang telah ia pelajari dalam perjalanannya, sebuah negeri tidak akan selamanya kuat hanya dengan tembok atau senjata, tetapi dengan keimanan dan amal yang baik. Dengan perasaan tenang, Zulkarnain dan pasukannya pun bersiap melanjutkan perjalanan mereka, meninggalkan negeri itu dengan harapan bahwa penduduknya akan menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka. Setelah meninggalkan negeri yang terlindungi oleh tembok besar, Zulkarnain dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun mereka merasa lega karena telah membantu menyelamatkan sebuah peradaban, hati Zulkarnain tetap tidak tenang.
Ia tahu bahwa keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang tertahan di balik tembok itu hanyalah bagian dari takdir yang lebih besar. Suatu saat nanti, tembok itu akan runtuh, dan segala yang mereka bangun mungkin akan terancam. Namun, ia juga tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyiapkan umat manusia dengan kebijaksanaan dan amal yang saleh, agar mereka dapat menghadapi segala ujian yang datang. Di sepanjang perjalanan mereka, Zulkarnain sering merenung. Ia berpikir tentang pelajaran yang ia ambil dari setiap negeri yang telah ia kunjungi. Negeri yang penuh kesombongan telah mengingatkannya untuk selalu rendah hati, negeri yang terlupakan mengajarkannya tentang pentingnya keberanian dalam menghadapi ketakutan, dan negeri yang terancam oleh Ya'juj dan Ma'juj memberinya pemahaman bahwa perlindungan bukan hanya datang dari tembok atau kekuatan fisik, tetapi juga dari keimanan dan amal yang saleh. Pada suatu pagi, mereka tiba di sebuah negeri yang tampak sangat berbeda dari yang lainnya. Tanahnya subur, langitnya cerah, dan penduduknya tampak hidup dalam kedamaian. Namun, setelah berbicara dengan beberapa penduduk, Zulkarnain mengetahui bahwa negeri ini sedang berada di ambang kehancuran. Ternyata, meskipun mereka hidup dalam kemakmuran, penduduk negeri ini telah kehilangan arah. Mereka terjebak dalam kehidupan duniawi yang penuh dengan kesenangan sementara melupakan hakikat hidup dan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Zulkarnain merasa bahwa negeri ini membutuhkan bantuan, bukan berupa tembok atau perlindungan fisik, tetapi lebih pada penguatan rohani. Ia mengumpulkan penduduk negeri itu dan menyampaikan pesan yang selama ini ia bawa dalam perjalanannya. Wahai penduduk negeri ini, kalian hidup dalam kemakmuran, namun jangan sampai kemakmuran itu membuat kalian lalai dari kewajiban yang lebih besar, beribadah kepada Allah dan menegakkan kebenaran. Sesungguhnya dunia ini adalah sementara, dan segala yang kalian miliki hanyalah titipan darinya. Pesan Zulkarnain itu menyentuh hati banyak orang, tetapi sebagian lainnya meremehkannya. Mereka merasa bahwa segala yang mereka capai adalah hasil dari usaha dan kecerdikan mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa Allah lah yang mengatur segalanya. Zulkarnain tidak menyerah. Ia terus berdialog dengan mereka, mengingatkan bahwa tanpa kesyukuran dan pengabdian kepada Allah, segala yang mereka miliki akan hilang dalam sekejap. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya mensyukuri nikmat, beramal saleh, dan menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Setelah beberapa waktu, Zulkarnain melihat perubahan kecil di antara penduduk negeri itu. Beberapa dari mereka mulai lebih rajin beribadah, berbagi dengan sesama, dan berusaha menegakkan keadilan. Namun, Zulkarnain tahu bahwa perubahan ini masih perlu waktu. Sebelum ia meninggalkan negeri itu, ia berpesan kepada para pemimpin negeri tersebut, jangan biarkan kesenangan dunia membuat kalian lupa pada kehidupan yang abadi. Bangunlah masyarakat yang berlandaskan keimanan, dan ajarkanlah generasi kalian untuk menghargai nikmat hidup yang telah Allah berikan. Zulkarnain melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan lebih banyak pemikiran tentang tugasnya sebagai seorang pemimpin. Ia merasa bahwa meskipun ia telah memberikan banyak pengajaran, tugasnya belum selesai. Setiap negeri yang ia kunjungi, setiap orang yang ia temui, memberikan pelajaran baru tentang kehidupan dan tantangan yang dihadapi umat manusia. Ia sadar bahwa dunia ini penuh dengan ujian, dan tidak ada satupun tempat yang benar-benar aman dari ancaman kecuali mereka yang benar-benar berserah diri kepada Allah. Dengan keyakinan itu, Zulkarnain dan pasukannya melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi tantangan berikutnya. Perjalanan mereka bukan hanya sekadar penaklukan fisik atau pengajaran, tetapi juga merupakan pencarian tanpa akhir untuk memahami kehendak Allah. Mereka tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan, selama mereka tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan, Allah akan selalu memberi mereka petunjuk dan perlindungan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga kisah yang telah kita bahas dapat memberikan inspirasi dan hikmah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.